Rocky Foundation bersama para relawan terus menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang di Aceh. Bantuan kemanusiaan ini disalurkan ke 3 kecamatan yang paling terdampak banjir bandang, masing-masing di Kecamatan Pantai Bidari, Kecamatan Serbajadi, dan Kecamatan Simpang Jernih. Bantuan yang diberikan berupa logistik beras dan ikan, serta sarana pendukung kehidupan warga seperti tandon air dan genset. Seluruh bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga pasca banjir. Suara mesin perahu, suara air sungai, teriakan relawan warga menyambut serah terima bantuan. Perjuangan relawan untuk menyampaikan bantuan ini tidaklah mudah. Mereka harus mengarungi sungai selama berjam-jam, menembus medan sulit dan arus sungai yang kuat. Khusus menuju Kecamatan Simpang Jernih, para relawan Rocky Foundation harus menempuh perjalanan sungai selama 7 jam. Dari Pelabuhan Sungai Tamiang menuju Pelabuhan Simpang Jernih. Di sela-sela penyaluran bantuan, pimpinan Rocky Foundation juga menyempatkan diri meninjau kondisi infrastruktur. Salah satunya jembatan putus yang menjadi akses penghubung antara Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Usai menyalurkan bantuan, pimpinan Rocky Foundation juga melakukan aktivitas trauma healing dengan menghibur dan bermain bersama anak-anak di pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak yang masih merasakan trauma akibat banjir bandang yang melanda wilayah mereka. Rocky Foundation menegaskan aksi kemanusiaan akan terus dilakukan selama warga masih membutuhkan bantuan. Diharapkan perhatian dan dukungan semua pihak dapat mempercepat pemulihan korban banjir bandang di pedalaman Aceh. Bisa untuk pengungsi, terserah Bapak. Genset ada 5, khusus rantai panjang. Bentar. Ini dia. Dari Aceh, tim TV One mengabarkan. Di tengah luka yang belum sembuh pasca banjir bandang, harapan masih datang menyapa warga Pantai Bidari dan Simpang Jernih. Rocky Foundation kembali menyalurkan bantuan untuk korban banjir bandang di 2 kecamatan yang menjadi wilayah terparah terdampak bencana. Tak hanya tandon air bersih, Rocky juga membawa puluhan ton beras untuk warga di kedua desa. Bantuan lainnya pun turut disalurkan, mulai dari logistik kelambu, genset, hingga berbagai kebutuhan penting lainnya yang sangat dibutuhkan di pengungsian. Bencana ini tak hanya merenggut rumah warga, namun juga menghilangkan desa-desa yang rata dihantam derasnya arus banjir. Di tengah akses yang sulit dan jalur ekstrim, Rocky tanpa lelah menempuh perjalanan berbahaya demi mengantarkan bantuan langsung ke tangan para korban. Bagi Rocky, kemanusiaan adalah panggilan yang tak bisa ditunda. Setiap tiba di pengungsian, Rocky tak pernah lupa menyapa anak-anak, menghibur mereka yang telah hampir 2 bulan hidup dalam keterbatasan dan kecemasan. Turun tempat air, minimal bisa tampung air untuk dibagi distribusi buat masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Terima kasih kepada Pak Rocky yang telah mengantarkan logistik berupa beras kepada masyarakat kami sebanyak 244 kakak. Di sela penyaluran bantuan, Rocky juga menyempatkan diri menengok warga lansia yang terbaring lemas dalam kondisi sakit. Melihat kondisi yang kian memprihatinkan, keputusan spontan pun diambil. Dengan izin keluarga, Rocky segera membawa lansia tersebut menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit demi menyelamatkan nyawanya. Lambung, kolesterol. Tapi ada Lagi anjir sakit. Oh, tapi lanjut. Langsung rumah sakit ya, Pak. Di tengah puing dan derita, aksi kemanusiaan ini menjadi cahaya bagi mereka yang terlupakan. Dari Aceh, tim TV One mengabarkan. Universitas Asahan atau UNA menegaskan perannya sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Utara dengan menggelar sidang senat terbuka ke-35 program sarjana dan wisuda ke-6 program magister. Sebanyak 400 program sarjana strata 1 dan 7 lulusan magister hukum resmi dikukuhkan oleh Rektor Universitas Asahan, Mangaraja Manurung. Wisuda berlangsung khidmat dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, Ketua Yayasan UNA Mapilindo, Kepala LL Dikti Wilayah 1 Saiful Anwar Matondang, Bupati Batubara Baharudin Siagian, dan undangan lainnya, termasuk para orang tua dan keluarga. Acara berlangsung di Kompleks Universitas Asahan Kota Kisaran, Sumatera Utara.
Mengusung tema Excellent, Eco-Socio, Environment, Religion Independent, Innovation, and Personality. Wisuda ini mencerminkan visi Universitas Asahan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi berwawasan lingkungan, berakar pada nilai keagamaan, mandiri, inovatif, dan berkarakter kuat. Dalam sambutannya, Rektor UNA Profesor Mangaraja Manurung menyampaikan bahwa di usia yang ke-40 tahun, Universitas Asahan semakin optimis melangkah maju dan berkomitmen nyata dalam mencerdaskan bangsa dan mendukung pembangunan pemerintah, khususnya Pemkab Asahan. Saat ini UNA telah memiliki 12 program studi, 2 program magister hukum dan manajemen, serta program pendidikan profesi guru, dan ke depan akan menambah program lainnya termasuk program magister pendidikan. Universitas Asahan telah melakukan wisuda sarjana yang ke-35 untuk strata 1 dan yang ke-6 untuk strata 2 program magister hukum. Adapun jumlah keseluruhan itu adalah 400 untuk strata 1 dan 7 orang untuk yang strata 2. Kalau UNA hari ini sudah banyak meraih ya prestasi akademik maupun non-akademik. Ya, misalnya kompetisi bahasa Inggris dan kemudian juga misalnya ada juga kompetisi bahasa, lalu ada juga kompetisi yang non-akademik, juara turnamen bulu tangkis di China. Itu adalah salah satu prestasi anak-anak, selain masih banyak prestasi-prestasi tentunya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menggelar kegiatan Lemhanas Goes to Campus. Kampus Institut Syekh Halim Hasan atau INSAN di Kota Binjai menjadi target pertama kegiatan Lemhanas di Sumatera Utara di tahun 2026. Kedatangan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Tubagus Aceh Hasan Syazili didampingi pengurus Lemhanas dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah, disambut Ketua Yayasan INSAN Putri Susi Melani Daulay dan Rektor INSAN Muhammad Ramadan. Setibanya di kampus, Gubernur Lemhanas dan rombongan disambut dengan tarian etnis Melayu dan langsung melaksanakan kuliah terbuka di hadapan undangan dan ratusan mahasiswa INSAN dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada generasi muda tentang ketahanan nasional, kepemimpinan, serta tantangan kontemporer seperti disinformasi dan polarisasi sosial kepada seluruh mahasiswa yang hadir. Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syazili mengatakan bahwa kampus INSAN merupakan target kegiatan yang pertama kali dilakukan di Sumatera Utara di tahun 2026 ini. Pasalnya sejarah dari kampus ini sangat erat dengan nasionalisme dan sosok pendirinya, Syekh Halim Hasan, yang merupakan tokoh nasional yang ikut dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya pengetahuan dan kesadaran terkait dengan kebangsaan bagi pemuda sangat perlu dilakukan demi terciptanya Indonesia Emas 2045 mendatang. Tahun ini baru kita laksanakan di Institut Abdul Halim Hasan Binjai karena kami lihat memang daerah Binjai yang merupakan salah satu penyangga di wilayah Sumatera Utara yang berdekatan dengan Kota Medan, kita harapkan menjadi satu mercusuar ya bagi Sumatera Utara, karena kita juga tahu bahwa Institut Syekh Abdul Halim Hasan yang didirikan oleh Syekh Abdul Halim Hasan, ulama besar yang ikut serta dalam perjuangan merebut kemerdekaan ini juga. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Perencanaan elevasi lahan dan sistem drainase yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam pengembangan kawasan hunian yang tangguh terhadap risiko banjir. Prinsip tersebut diterapkan dalam pengembangan klaster Damara 2 di kawasan perumahan Samera Johor Medan yang rumah contohnya resmi diluncurkan pada Jumat 23 Januari 2026 lalu. Pengembangan Damara 2 dilakukan di tengah dorongan pemerintah untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memiliki ketahanan lingkungan. Dalam berbagai kebijakan perumahan, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan kawasan yang aman, layak huni, dan berkelanjutan, termasuk melalui mitigasi risiko bencana seperti banjir. Menurut Chairman Samera Group, Adi Ming E, sejak tahap awal perencanaan pengembangan Samera Johor telah mempertimbangkan kondisi lahan, elevasi kawasan, serta penataan sistem drainase. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kawasan hunian memiliki daya dukung lingkungan yang memadai. Untuk kita menjamin bahwa ke depannya, walaupun ada banjir yang begitu masif, kita terhindar dari itu, maka yang paling penting itu adalah drainase, faktor drainase.
Nah, faktor drainase ini saya selalu bilang kita harus memberikan yang terbaik, tidak boleh berhemat di situ. Nah, maka kita buat drainase itu yang terbaik, yang paling bagus. Nah, setiap blok itu ada drainasenya sendiri. Pada momen peluncuran rumah contoh Damara 2 ini, pengunjung juga diberikan kesempatan untuk melihat langsung desain dan spesifikasi hunian yang ditawarkan. Calon pembeli dapat meninjau tata ruang, pencahayaan, serta kualitas bangunan sebagai bagian dari pertimbangan sebelum memiliki rumah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan adanya kolaborasi dengan pihak perbankan dalam mendorong peningkatan ekonomi di sektor properti, dalam waktu dekat Samera Johor berencana menjalin kerjasama dengan mitra perbankan guna mempermudah akses kepemilikan rumah. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan pembiayaan melalui berbagai skema kredit pemilikan rumah atau KPR. Adi Ming E menambahkan, kolaborasi dengan perbankan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas finansial bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pengembangan kawasan. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Musibah banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tapi juga mempengaruhi dinamika sektor properti. Peristiwa tersebut mendorong perubahan perilaku konsumen yang kini semakin selektif dan rasional dalam menentukan hunian, khususnya terkait faktor keamanan lingkungan dan risiko banjir. Kondisi ini menjadi perhatian pelaku industri IP, termasuk pengembang kawasan perubahan Samera Johor. Di tengah banjir yang terjadi di beberapa kawasan, perumahan Samera Johor tercatat tidak terdampak genangan. Fakta tersebut dinilai menjadi bukti konkret pentingnya perencanaan kawasan yang matang dalam menjaga nilai dan keberlanjutan aset properti. Chairman Samera Group, Adi Ming E, mengatakan tidak terdampaknya Samera Johor saat banjir melanda merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang sejak awal pengembangan kawasan. Di kota Medan, bahkan sepanjang hidup saya, itu benar-benar hampir ya seluruh kota Medan itu tenggelam, banyak perumahan-perumahan mewah yang juga tenggelam, tapi Samera Johor bahkan bukan cuma Samera Johor, hampir semua proyek kita itu tidak ada yang bukan banjir banget, tergenang dikit pun enggak. Jadi saya tidak perlu kasih alasan argumentasi lagi bahwa itu memang sudah terbukti. Menurut Adi, bencana banjir turut membentuk pola pikir baru di kalangan calon pembeli rumah. Konsumen kini dinilai semakin kritis dan cerdas dalam menilai kelayakan hunian. Tidak hanya dari sisi harga dan desain, tetapi juga faktor risiko jangka panjang yang berpengaruh terhadap nilai aset. Ia menjelaskan sejak tahap awal Samera Johor dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek lokasi, ketinggian lahan, serta sistem drainase kawasan yang terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan risiko genangan sekaligus menjaga stabilitas lingkungan hunian. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi meluncurkan Calendar of Events 2026. Sebanyak 40 festival pariwisata akan digelar di 33 kabupaten kota sepanjang tahun. Peluncuran Calendar of Events Sumatera Utara 2026 dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pekan Raya Sumatera Utara, Medan. Calendar of Events 2026 pada tahun ini telah memuat 40 agenda festival pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersebar merata di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, sebagai upaya mendorong pariwisata berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan sejumlah agenda unggulan dalam kalender sepanjang tahun ini telah masuk ke dalam kalender nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Pada peluncuran Calendar of Events Sumatera Utara 2026 ini, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan, kehadiran kalender event tahun ini ditujukan untuk memberikan kepastian jadwal bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara, sekaligus mendorong wisatawan tinggal lebih lama dan menjelajahi lebih banyak destinasi di Sumatera Utara, serta memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM, pelaku seni, kuliner, dan transportasi ke depannya. Surya menjelaskan kalender event sepanjang tahun ini menjadi sarana kolaborasi promosi pariwisata antar daerah, mulai dari pesisir timur Sumatera, Danau Toba, dataran tinggi Karo, hingga Kepulauan Nias. Tidak hanya itu, 6 event tersebut antara lain gelar Melayu Serumpun di Medan, Festival Berlabuh di Deli Serdang, Samosir Music International,
Festival Bunga dan Buah di Brastagi Karo, Mania Molo Fest di Nia Selatan, serta Gebiar Batubara Bertanjak juga telah masuk dalam kalender nasional Karisma Event Nusantara tahun ini. Surya menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimis melalui Calendar of Events 2026, pariwisata daerah akan semakin kompetitif di tingkat nasional sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Kalender ini adalah simbol kekuatan kolaborasi 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Tidak ada daerah yang berdiri sendiri, dari kawasan Danau Toba, pesisir timur, Kepulauan Nias, dataran tinggi Karo, hingga kota-kota besar. Semuanya berhubung dalam satu semangat, yaitu promosi bersama. Hadirin undangan yang berbahagia, ragam event yang masuk dalam Calendar of Event 2026 menunjukkan betapa kayanya Sumatera Utara. Ada festival budaya dan tradisi, pesta rakyat, karnaval seni, spot turis bertaraf internasional dan nasional, festival musik dan paduan suara, hingga ajang fashion dan ekonomi kreatif. Ini membuktikan bahwa Sumatera Utara tidak hanya menawarkan pemandangan, tetapi juga pengalaman cerita dan kenangan bagi setiap orang yang datang. Untuk itu kita telah menetapkan beberapa arah kebijakan penting. Pertama, promosi terpadu. Pemerintah provinsi akan menjadi rumah promosi bersama agar setiap event daerah memiliki panggung yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, digitalisasi pariwisata. Informasi event yang harus mudah diakses oleh wisatawan melalui platform digital. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan cara dunia mencari informasi hari ini. Tahun 2026 harus menjadi tahun kebangkitan pariwisata Sumatera Utara. Kita ingin wisatawan datang lebih banyak, tinggal lebih lama, dan kembali lagi di masa mendatang. Kita ingin nama Sumatera Utara semakin kuat di peta pariwisata nasional bahkan internasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Calendar of Event Sumatera Utara 2006 secara resmi diluncurkan. Surya menyampaikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimis melalui Calendar of Events 2026, pariwisata daerah akan semakin kompetitif di tingkat nasional sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, kunjungan Wisman mencapai lebih dari 268.000 orang atau meningkat sebanyak 15% dibanding tahun sebelumnya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto memberikan bantuan kepada ribuan warga korban banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bantuan ini disalurkan dalam rangkaian acara Bakti Sosial Hari Bakti Imigrasi ke-76 dengan tema Imigrasi Berbakti Indonesia Maju. Penyaluran bantuan kepada 10.000 warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini dipusatkan di lapangan Stadion Nur Cahaya yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kehadiran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto beserta rombongan disambut Bupati Langkat Syah Afandin beserta sejumlah Forkopimda Kabupaten Langkat. Dalam arahannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto mengatakan bahwa bantuan kepada warga terdampak banjir ini merupakan bukti kepedulian imigrasi di Hari Bakti Imigrasi ke-76. Bukan hanya itu, sedikitnya 4 miliar lebih telah disiapkan untuk membantu kebutuhan warga, baik itu kebutuhan pangan maupun pembuatan sumber air bersih. Menyikapi terkait tahanan lapas di Kabupaten Kuala Simpang, Aceh yang sempat keluar dari lapas saat banjir yang lalu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan sudah ada narapidana yang melaporkan diri dan akan diberikan remisi nantinya. Sementara untuk narapidana yang belum kembali masih diberikan kesempatan untuk segera melapor ke petugas. Berarti banyak bagus ya bantuan dari imigrasi untuk para korban bencana ini ya? Paling tidak kita bisa ikut berkontribusi
membantu apa yang musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tadi saya sampaikan ada sekitar 4 miliar lagi hasil panen raya kepada Bapak Ibu yang ingin memeriksakan kesehatan gratis ada di tenda sebelah kiri. Totalnya ada 4 miliar. Saya minta untuk dicarikan bukan hanya kepada yang bencana, tapi kepada warga yang membutuhkan air bersih. Ini nanti bisa para Kalapas Karutan dan para kepala kantor wilayah di lapangan untuk mencari masyarakat yang membutuhkan. Siapapun yang membutuhkan, sepanjang masih bisa kuota terpenuhi, nanti akan kita lakukan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.